Happy ye, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik yang di rumah, kelas kecil semuanya. Apa kabar? Kakak berharap semua kabar luar biasa, sehat dan kuat. Nah adik-adik, minggu ini ketemu lagi dengan Kak Tia ya. Kita sama-sama mau beribadah. Karena hari ini hari Minggu ya adik-adik ya. Tadi Kak Tia senang sekali. Sampai Kak Tia nyanyi happy ye. Karena kita senang jadi anak Tuhan. Adik-adik semua di rumah dekat dengan Kak Tia ya. Semua duduk manis, lipat tangannya, dan kita akan mulai ibadah. Ya adik-adik ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Iyut, kita mau berdoa dulu. Yuk ya semuanya. Mana tangan di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Yuk, ikuti Kak Tia ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Di pagi yang indah ini, kami anak-anakmu, kelas kecil, ingin beribadah. Berkati ya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkati juga Kak Iyut yang akan membawa cerita tentang firman-Mu. Begitu juga kami yang ada di rumah. Berkati semua ya. Biarlah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi satu lagu ya. Yuk semua berdiri, kita semangat bernyanyi. Yuk, 1, 2, 3, yeay! Shalom adik-adik yang ada di kelas kecil. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kita semuanya dalam keadaan dahsyat, semangat, dan bersukacita. Oke adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita ya. Hari ini tanggal 5 Desember 2021. Ya, kita masih melakukan ibadah secara online. Kakak berharap tidak mengurangi rasa sukacita, karena seperti di awal tadi kakak katakan, kakak berharap semuanya tetap bersukacita. Oke adik-adik, bertemu kembali ya. Di sini kakak berdiri, Kak Yusniar akan menyampaikan, membawa cerita firman Tuhan. Nah, tema kita di minggu ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Oke, nah adik-adik semuanya,
sebelum kakak melanjutkan cerita firman Tuhannya, ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Ayo semua duduk yang tertib, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya ya, supaya kami saat mendengarkan cerita firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati juga Kak Yusniar yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, di minggu ini kakak mau bercerita mengenai Raja Ahas yang memimpin bangsa Yehuda. Nah, bagaimana ceritanya ya? Ayo semua adik-adik duduk yang tertib, lipat tangannya. Kita mau mendengarkan dan melihat sebuah video. Oke, mari sama-sama kita menyaksikan videonya. Adik-adik, ini adalah Bapak Yesaya. Bapak Yesaya adalah orang yang rajin berdoa dan selalu melakukan apa yang Tuhan katakan. Bapak Yesaya dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda. Salah satu pesan Tuhan adalah bahwa bangsa Yehuda harus percaya dan taat kepada Tuhan. Bangsa Yehuda tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau ini adalah Raja Ahas, raja bangsa Yehuda. Suatu hari, Raja Ahas mendapat kabar kalau Raja Aram, rajanya bangsa Israel, mau menyerang bangsa Yehuda. Mendengar hal itu, Raja Ahas dan rakyatnya menjadi ketakutan. Nah, adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada bangsa Yehuda. Dan Tuhan mau membantu bangsa Yehuda. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Bapak Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahas. Maka pergilah Bapak Yesaya menjumpai Raja Ahas dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahas. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua patung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Wah, adik-adik, Raja Ahas ternyata menolak untuk meminta tanda dari Tuhan. Dan karena itu, lalu Tuhan pun berkata melalui Bapak Yesaya. Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah melihat kan, kita sudah mendengarkan video tadi yang dimana Raja Ahaz ketakutan. Karena apa dia ketakutan? Karena Raja Aram akan menyerang, akan menyerbu negara ataupun bangsa yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Nah, dia ketakutan, tapi dia tidak mau menerima pertolongan yang diberikan Tuhan kepadanya. Malah dia apa adik-adik? Meminta pertolongan ataupun menerima pertolongan dari yang namanya si Asyur. Padahal si Asyur tidak tulus, tidak betul-betul mau menolong Raja Ahaz tersebut. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ataupun video yang barusan kita saksikan tadi? Yang bisa kita ambil itu ialah bahwa saat adik-adik, saat kita merasa ketakutan, merasa sedih, kita nggak boleh langsung menangis. Kita nggak boleh langsung lemas. Tidak boleh ya adik-adik ya. Melainkan apa? Melainkan kita harus berdoa kepada Tuhan. Untuk apa kita berdoa, Kak Yus? Supaya Tuhan Yesus tetap menemani kita. Tetap memberikan kita apa? Sukacita, bahagia. Supaya Tuhan itu apa? Bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak merasa takut lagi. Apalagi saat mama papanya pergi, gak boleh nangis. Terus apalagi Kak Yus? Apalagi saat di rumahnya mati lampu, gelap sekali. Tidak ada cahaya yang menerangi. Adik-adik gak boleh takut ya. Berdoa sama Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus selalu apa? Menomorsatukan Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya hari ini lagi sedih, saya hari ini lagi takut. Nah, setelah kita berdoa, pasti rasa sedih, rasa takut menjadi hilang. Karena apa? Karena sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, oke adik-adik semuanya. Bisa ya. Nah, buat mama papanya juga kita harus selalu mengajarkan anak-anak kita supaya jangan pernah takut, jangan pernah bersedih. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan sehingga anak-anak kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai penolong dalam hidup mereka. Oke, nah sampai di sini cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Oke adik-adik, semoga firman-Nya bisa kita lakukan ya nak ya, di dalam hidup kita setiap hari. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Shalom. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat
Adik-adik ketemu lagi dengan Kak Tini. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali, semuanya masih duduk yang manis. Ibadah kita pelan-pelan sudah mendekati akhir. Kita akan mengumpulkan persembahan. Uang yang sudah dipersiapkan jangan diremet-remet, dilipat yang bagus. Mama papa yang berkeinginan memberikan persembahan boleh dikirimkan ke gereja setiap hari kerja atau melalui QRIS yang ada di layar kami. Kita bernyanyi bersama-sama. Aku bawa dan berikan. Yuk, kita berdiri semua yuk. Sama-sama ya. Sudah? Yuk. Badannya digerakin ya. 2, 2, go. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Tuhan, pada Yesus, Juru Selamatku. Pinter. Masih tetap semuanya berdiri. Sampai berdirinya di atas kursi. Kartini lihat dari sini. Gak apa-apa, jangan jatuh ya. Yuk. Lipatlah tangan. Terus tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Di akhir ibadah kami memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami untuk dipakai kegiatan-kegiatan di gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, jaga kami semua, mama, papa, kakak, abang, opung, dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Pintar sekali. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik semua sudah mulai latihan untuk Natal. Semangat. Semuanya semangat ya mau ikut Natal ya. Pasti dibantu mama, dibantu papa. Hafal sajaknya, hafal puisinya, hafal liturginya, nyanyinya. Iya, kita sama-sama ya. Kita penuh semangat, jaga kesehatan, tetap pakai masker, semua jaga jarak. Terima kasih mama papa, terima kasih adik-adik semua. Shalom, God bless you.